Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayid nahdatal watan fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sebelum saya bercerita tentang sejarah Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Gabus, terlebih dahulu kita membaca Fatihah agar apa yang saya ceritakan ini mudah-mudahan membawa manfaat, disertai serta didukung dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu ada kekurangan mudah-mudahan juga Allah memaafkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa sa'du akhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahibil Hizbi Maulana Abdul Madaris wal Masajid Muassisi Nahdlatul Watan Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fansur wali usulihi wa furu'ihi wal muhibbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidina wal masyayikhina wal nahdina wan nahdiyat wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki berangkat dari kebesaran Allah melalui karomah daripada guru besar kita Sultanul Aulia Al-Maghfurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tahun 1984 di Jakarta. Belum resmi perwakilan Nahdlatul Watan Jakarta. Suatu malam saya tidak pernah bercita-cita untuk bisa bertemu walaupun lewat mimpi dengan guru besar kita, pendiri NBDI dan NBDI dan Nahdlatul Watan, pasnya tanggal 21 Ramadan. Pas tiba-tiba saya bermimpi dengan beliau dan bertemu dalam mimpi, dan beliau mengarahkan beliau bilang, kamu harus jalan ke kanan. Nah, waktu itu yang namanya mimpi ya, saya bilang nggih, begitu aja. Setelah saya bangun berpikir jalan ke kanan, maksudnya apa ini? Beliau mengatakan, pokoknya kamu jalan ke kanan sampai ke laut. Sampai ke laut. Saya berpikir terus, apa maksudnya
Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ini kok diarahkan saya jalan ke kanan sampai ke laut. Bayangkan tahun 84. Lalu sekitar tahun 99, 98, 99 ada orang Gabus tinggal di Jakarta, anaknya itu ikut sunatan massal. Selesai sunatan massal, beberapa hari kemudian dia datang ke sini menawarkan mau nggak menerima wakaf di Gabus. Beliau nyebut Gabus saja saya nggak paham daerah mana nih Gabus itu. Tetapi saya bilang, iya alhamdulillah ya kita terima. Kemudian beberapa minggu kemudian ya jatuhnya hari puasa lah. Hari puasa lalu kita diajak ke Gabus, menerima tanah wakaf. Singkat cerita kita berangkat dari Jakarta dengan beliau dan almarhum Haji Syahabuddin dan almarhum Ustadz Hairul Hadi. Sesampainya di Gabus ini melihat situasi masyarakatnya masih boleh dibilang akhir tahun 99 masuk tahun 2000 lah ya. Tepatnya malam puasa kita tarawih dulu baru menerima penyerahan tanah wakaf keluarga beliau lah. Yang beliau itu adalah almarhum Bapak Mulyadi, sering dipanggil Engkong Kuduk. Tapi yang anehnya ini kok masyarakatnya seperti ini. Gitu. Sempat saya bilang tega amat Datuk Maulana Syekh kok memerintahkan jalan ke kanan. Tiba-tiba kita sampai Gabus, situasi kampungnya boleh dibilang masih keterbelakangan dari segi agama lah. Lalu ya singkat cerita setelah kita menerima wakaf di sana, sebelumnya kita melakukan sholat taraweh dengan masyarakat sekitarnya. Ya kita pulang. Nah, dengan sebab kita menerima tanah wakaf dari keluarga Bapak Mulyadi Kuduk gitu. Lalu kok tiba-tiba timbul rasa cinta kampung itu, walaupun tadinya di hati bahkan kita ucapkan kok kampung ini seperti ini, tetapi rupanya Allah memberikan situasi batin saya itu berbeda itu. Kok kita seneng, awalnya agak-agak takut, kemudian ya ndak terlalu merespon lah kampung itu. Nah, tapi berangkat dengan mulai jatuh seneng cinta sama kampung Gabus ini sekalian masyarakatnya, walaupun masih 1-2, saya tuh sering ke Gabus silaturahmi gitu. Ke salah satu sesepuh Gabus ya, termasuk almarhum Ustadz Abdurrahman, beliau saat itu adalah sebagai amil. Kemudian ada namanya Ustadz Nursin, waktu itu belum jadi amil. Kemudian ada Pak Menin, kemudian ada namanya kita panggil Pak Tua.
kemudian Pak Wakil Yandi. Nah, hanya ini aja. Terus saya datang kadang-kadang sekali seminggu silaturahminya ke beliau-beliau. Nah, semakin hati ini semakin senang bersilaturahmi dengan mereka. Walaupun mungkin saat itu kembali lagi keadaan kampung dan masyarakat masih ya boleh dibilang terbelakang dari segi agama. Nah, suatu ketika karena saya memang berangkat dari ya kampung di Pulau Lombok, dan biasanya kita kalau panen jagung, panen padi itu biasanya dengan kawan-kawan kita suka bakar ayam di tengah sawah. Nah, sehingga tradisi yang di Lombok itu ke bawah, karena kampung gabus ini mirip dengan kampung di gabus. Nah, ketika ada namanya Pak Haji Acin sekarang, kita berembuk dengan Pak Tua, Pak Amil Nursin, Pak Amil Rahman almarhum. Saya bilang ayo kita bakar-bakar ayam. Ini kan Mang Acin kebetulan dia panen. Jauh dari Kampung Gedung, seberang Cibel panennya itu. Nah, singkat cerita akhirnya kita beli ayam, kemudian mereka yang bawa nasi, bawa sambalnya. Dengan beberapa orang bapak-bapak kita motong ayam di tengah sawah. Nah, sawah, seberang di sawahnya Pak Haji Acin, saya sebut Mang Haji. Di seberang Cibel sana, waktu itu bulan purnama, mereka sedang ngeprak padi, sedang begabah lah kalau bahasa Lomboknya. Nah, setelah ayam itu matang semua kan kita siap makan. Tiba-tiba saya punya ide. Nah, sebelum kita makan ini, cobalah kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan suatu ketika nanti ada pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Singkat cerita kita membaca Fatihah waktu itu. Nah, setelah selesai membaca Al-Fatihah dengan beliau-beliau, ada sekitar 6-7 orang lah yang makan bakar ayam dan makan di tengah sawah. Malam-malam bahkan kita nginap di tengah sawah itu. Lalu saya, ya karena memang saya juga tidak ada ilmunya, hanya mempunyai suatu keyakinan dengan karomah atau keberkahan dari Datuk Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Setelah saya memimpin membaca Fatihah, saya ambil batu atau itu tanah tembikar. Saya bilang ya, dengan ucapan kita ini setelah kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Barakah Datuk Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan di tempat ini ada pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Lalu batu itu saya lempar. Udah selesai, kita makan-makan, kan ngopi ya ini. Nah, kemudian pagi sholat subuh di tengah sawah itu juga. Setelah selesai sholat subuh, kami pulang, masing-masing ada yang pulang ke rumahnya. Kalau saya dengan Ustadz Amil Nursin pulangnya ke rumahnya yang punya sawah, yaitu Bapak Haji Acin, yang tadi saya panggil Mang Acin, itu dulu belum haji. Nah, beberapa hari kemudian saya datang ke gabus, karena kan tadi berangkat saya bilang berangkat dari dasar sudah mulai mencintai ini kampung gabus, walaupun kampung gabus itu kayak begitu gitu. Masyarakatnya juga ya seperti itulah. Tapi hati saya ini selalu ingin ke gabus gitu, bersilaturahmi dengan para sesepuh sana. Nah, ketika saya bersilaturahmi setelah selesai membakar ayam, kemudian membaca Fatihah dan melempar batu di tengah sawah itu, ada orang datang mau menjual tanahnya.
mau menjual tanahnya. Nah, setelah saya bertemu dengan perantara orang yang menjual tanah itu, namanya Bang Sanan. Bang Sanan, Pak Haji katanya ada yang mau jual tanah. Waduh, saya bilang, kalau untuk beli tanah, uang madrasah ya enggak ada. Uang pondok nggak ada, ya uang saya pribadi juga nggak ada. Lalu sawahnya di mana, Bang? Sawahnya di sana, kita diajak ngeliat. Ternyata antara tempat kita membaca Fatihah, ngelempar batu dengan tempat ini berbeda jauh. Kembali lagi ke Kampung Gedong itu, dia bilang ini namanya Kampung Gedong. Nah, ini tanah yang mau dijual. Tapi saya bilang ya enggak ada uangnya. Uang madrasah, uang pondok enggak ada. Kira-kira mau nggak kalau disewa gade? Gitu. Kalau mau disewa gade ya insya Allah, bismillah saya bilang. Sebab kalau disuruh beli ya enggak ada. Nah kemudian yang disuruh oleh yang punya itu menemui saya, menawarkan sawah itu supaya dibeli. Kembali lagi ke yang punya tanah bahwa Pak Haji katanya nggak ada uangnya kalau membeli, tapi kalau sewa gade mau, tapi uangnya sedikit. Gitu. Nah, singkat cerita yang punya sawah mau, mau disewa gadein. Nah waktu itu kita kasih dia panjer itu 300.000 mau dia tahun 2000-an lah, tahun 2000. Nah setelah dia mau, lalu kita akad sewa gade lah, akad sewa gade. Nah, kan akad sewa gadenya perjanjiannya dengan yang punya sawah itu 2,5 juta. Nah, kita baru punya uang, pondok baru punya uang itu hanya 300.000. Dia ada kebutuhan dia minta, Akhirnya pas lama-lama kan semakin uang kita itu ya semakin banyak, seperti orang nabung. Nah, sementara sawah ini kita sudah garap, begitu kita kasih 300 kita mulai garap. Ya, mulai tanam timun, tanam ya sayur mayur lah untuk kebutuhan pondok pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta waktu itu. Lalu setelah uangnya itu dianggap, ya kita anggap dan dia yang punya dianggap udah besar. Lalu saya ngomong, kira-kira mau nggak dibeli? Ya mau aja, memang niat saya mau jual, kata yang punya, kata Pak Yonin namanya. Cuman per meternya berapa, Bang? Dia minta sekitar 15-20 ribu semeter waktu itu, tahun 2000 itu. Saya bilang nggak bisa segitu, Bang. Kalau mau 10.000 ya udah dengan cara dicicil. Nah, ya udah mau saya karena saya butuh, katanya. Nah, waktu itu harga tanah di sana ya kesepakatan kita dengan Bang Yonin itu per meter 10.000. 10.000. Luas tanah mereka itu 2.500, berarti 2,5 juta harga tanah. Nah setelah kita selesai akad, kita nanti akad jual beli, kita akan selesaikan secara nyicil menurut kemampuan uang kita di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Tanah itu mulai kita pagar pakai jaro, dan kita bikin juga nguruk-nguruk sedikit, bikin bangunan lah. Nah,
bikin bangunan tempat saya wudu gitu. Tempat saya wudu, kemudian tempat sholat, tempat nginep di situ. Karena yang namanya saya sudah mulai semakin senang rindu dengan kampung itu, waktu itu sering nginep. Walaupun itu di tengah sawah, belum ada listrik gitu, belum ada listrik waktu itu, belum masuk listrik. Jadi kalau kita wudu itu pertama ya pakai pompa tangan dulu, baru kita bikin sumur yang digali untuk mengambil air buat kita wudu dan mandi. Kebetulan airnya sana asin. Ya sering saya nginep, kecintaannya sama Kampung Gabus dan masyarakat itu semakin bertambah, sehingga suatu ketika saya saking kangen rindu sama Kampung Gabus ini ya, malam-malam waktu itu Bang Uji saya ajak jam 12 malam supaya saya bisa melihat Kampung Gabus itu aja. Nah setelah saya di pertengahan jalan di Kampung Gabus itu udah puasa, saya bilang mau aja, ayo kita pulang. Itu nggak tahu apa magnet sebenarnya di Kampung Gabus itu. Setelah ada tempat kita duduk-duduk dengan masyarakat yang lalu lalang ke sawahnya, yang ngopi, yang merokok, kemudian kalau ada tiba waktu sholat zuhur, asar dan maghrib ya kita sholat. Nah, ketika mereka kita ajak mampir, ngopi, ngobrol, beliau bercerita, mereka itu bercerita. Dulu Engkong Tiah sering, ada namanya Engkong Tiah. Engkong Tiah tuh sering kalau kita mau nyebrang Cibeel atau kalau kita lewat di rumahnya dekat Cibeel tuh suka kita duduk-duduk, kata yang tua-tua itu bercerita bahwa nanti suatu ketika ada orang neka. Nah, saya tanya langsung, neka itu apa Pak? Orang merantau. Orangnya masih hidup sekarang yang ngomong Mbak, masih di Cibeel. Beliau itu pekerjaannya sehari-hari bikin perahu, nyebrangin orang, nyebrang Cibeel. Tapi kalau menurut cerita Kong Tiah itu sendiri, kata mereka yang tua-tua itu, kita tidak tahu, nenek moyang kami itu juga nggak tahu dari mana usul asalnya. Tiba-tiba ada di sana. Nah saya ya abaikan aja lah cerita itu, nggak terlalu, karena pertama saya tidak paham kampung itu, yang kedua ya bagi saya ya yang namanya cerita gitu. Dan saya nggak pernah ketemu dengan yang namanya Kong Tiah, tapi mereka selalu saja cerita itu, nanti ada orang neka, kalau datang kita ajak ngopi, mampir orang-orang ke sawah yang tua-tua itu bilang ya nanti begini Pak, katanya Kong Tiah ada ya orang neka merantau menyebarkan agama. Saya nggak peduli juga, saya nggak paham juga. Seiring dengan bahwa kita sudah angkat akad perjanjian jual beli yang 2.500 meter itu, di pinggir jalan yang sekarang menjadi masjid, menjadi gedung TK Nahdlatul Wathon, belum kebeli, jadi belum berpikir kita membangun apalah gitu. Masih kita lalu lalang keluar masuk sawah yang kita sudah akad beli itu ya lewat galangan yang kecil, bahkan sering dimarahin sama yang punya sawah, adiknya Pak Yonin itu, nggak boleh lewat situ. Lalu kalau nggak boleh lewat situ, saya mikir lewat mana. Tapi saya kan orang ya, artinya saya nggak mau terlalu banyak berpikir ya. Saya kalau ke sana saya bilang untuk masuk ke lokasi tanah yang kita sudah mau beli itu ya saya permisi. Lama 2001 dengan izin Allah kembali lagi ya, keberkahan karomah Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid.
Sawah yang tadinya kita nggak boleh lewat galangannya, yang sekarang menjadi masjid, bangunan masjid sama madrasah atau sekolah TTK tadi Diniyah dan Diniyah Nahdlatul Wathon di Gabus itu mau jual. Waduh, saya bilang ini mau jual. Ini aja belum lunas yang 2.500 meter ini mau jual lagi. Tinggal sedikit waktu itu baru lunas 2,5 juta. Melalui sekali lagi dengan pertolongan Allah, melalui barokahnya atau karomahnya daripada guru besar kita Sultanul Aulia Al-Makfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, saya punya ibu angkat, saya panggil Bunda Yusron Lubis lah, ada orang dari Medan. Alhamdulillah beliau masih hidup sampai sekarang. Kalau suaminya sudah meninggal dunia. Pas dia kesini ke Pondok Pesantren NW Jakarta, saya cerita, Bunda, itu ada yang mau jual tanah di Gabus. Gitu. Ada yang mau jual tanah, berapa per meternya? Dia sekarang maunya 20.000 Bunda. 20.000. Kalau yang kemarin ini yang belum lunas ini 10.000 dengan dicicil. Pas waktu itu suaminya yang jawab, saya panggil ayah, ngomong dia sama Bunda istri beliau, lah kalau memang itu ada yang mau jual tanah seharga gitu, ya udah itu aja dibeli. Kata dia kan ibunya Bunda ini meninggal dunia, yang seharusnya diberangkat umroh, tapi karena beliau meninggal dunia, uangnya dikembalikan. Pakai uang itu aja lah. Ustadz Swedi, kata dia, saya dipanggil Ustadz, kadang-kadang anak. Udah buat amalnya nenek aja, ibu saya, katanya. Ada 20 juta kok saya pegang. Ya kalau begitu ya Alhamdulillah Bunda lah. Saya nanti akan memberitahu yang punya tanah itu bahwa ada yang membeli. Bunda saya, ibu angkat saya. Nah, luas tanah itu 1.800 meter dan dilunasi oleh beliau semua. Ya, setelah lunas, kita tanda syukur kita jamaah Nahdlatul Wathon Jakarta, majelis taklim, jamaah majelis taklimnya sama guru-guru. Kita ke sana. Kita ke sana mengadakan wirid. Listriknya belum ada. Ya pokoknya wirid aja lah. Kita belum memperkenalkan hizib, karena saya pikir kalau hizib kan masyarakat Gabus juga agak ada kesulitan untuk mengikutinya. Pertama ya panjang, kedua juga mereka sana belum begitu kenal agama, apalagi membaca bahasa Arab. Nah, saya ajak berwirid, yaitu membaca tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Di tengah sawah itu kebetulan adik saya datang dari Lombok, ikut juga ke sana. Pas kita wirid, hujan besar, Masya Allah. Pandangan di tengah sawah, nggak ada tenda. Kita mau kabur kemana, belum ada bangunan. Pada basah kuyup, ada ibu-ibu yang gelinding-gelinding. Sawah itu licin. Tetapi semangat ini kembali, tetap mencintai Gabus. Saya bilang begini, mudah-mudahan aja karena karomah dan keberkahan Datuk Maulana Syekh, dengan keberkahan kita sudah membaca tarekat hizib Nahdlatul Wathon atau wirid di sini, walaupun hujan begini, nggak ada listrik, kita mau makan juga gelap gulita, ada yang gelinding. Insya Allah berarti ini pertanda akan berdiri madrasah di sini. Kita semangat terus. Nah, kemudian singkat cerita ya pulang. Mereka pulang, saya pulang juga. Karena adik saya nggak mau nginep. Biasanya kalau sendiri saya nginep. Pada waktu itu saya belum berkeluarga. Belum, jadi nggak terlalu berat lah kalau nginep. Karena masih sendiri kan. Allah belum takdirkan, izinkan saya bertemu jodoh, menemukan jodoh lah. Jadi agak leluasa itu. Tapi karena adik saya nggak mau nginep, pulang ke Jakarta. Nah,
tahun 2001, 2002 terus berjalan. Kemudian saya nikah, alhamdulillah, dengan segala kebesaran Allah. Kembali lagi melalui karomah dan keberkahan Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, saya dipertemukan dengan istri saya sekarang melalui petunjuk daripada Sultanul Aulia Al-Maqfulah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Nah, setahun kemudian karena tanah itu udah kebeli, lalu kita bercita-cita, berkeinginan, walaupun modal nggak ada, ya udah modal, kalau bahasa saya modal nekat saja lah, Bismillah aja, berkah datuk gitu selalu. Kita mulai membangun. Sewaktu kita membangun madrasah pertama kali yang sekarang menjadi TK Nahdlatul Wathon atau Diniyah Nahdlatul Wathon di Gabus, Masya Allah rintangannya juga luar biasa. Rintangannya luar biasa karena di sana belum banyak kenal kita, yang materialnya barang bangunan dari Jakarta, dari Ayung. Setiap dia itu mengantar barang, ya udah, kadang-kadang dicegat sama preman-preman Gabus. Nah, tapi saya bilang setelah anak buahnya Ayung lapor bahwa ini orang Gabus begini Pak, kami selalu dipalakin kalau nganter barang. Ya udah, kita nggak punya modal, kita nggak punya kekuatan, hanya modal keyakinan aja lah. Udah kalau begitu nih bawa foto nih Maulana, bawa lambang NW ini, bawa. Nanti ketika di stop mobilnya Mas Slamet, saya bilang pegawainya namanya Mas Slamet, dia tunjukin, ya alhamdulillah lah aman. Nah di lokasi nggak aman juga. Premannya banyak datang minta jatah, tapi karena udah ada beberapa orang sesepuh kita yang sudah mencintai NW juga, perjuangan di sana, yang tua-tua sekarang sudah almarhum lah. Dialah yang menghadapi preman-preman itu. Dia bilang, ini kan Bapak datang ke sini, beliau mulai nyebut saya Bapak. Bapak datang sini kan buat orang Gabus, kenapa harus kalian palakin? Justru kita harus membantu. Nah, tepatnya tahun 2003 lahirnya anak kami yang pertama, ya Sohibul Muhajalin. Kita dirikan bangunan itu, bangunan madrasah atau TK Nahdlatul Wathon. Nah, disitulah kita mulai mengaji, ya ngajar-ngajar utang wudhu, ya sholat, masyarakat Gabur yang terdiri dari bapak-bapak ya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak malam ya ibu-ibu siang. Nah terus, ketika waktu membangun madrasah itu kembali lagi cerita itu muncul. Cerita ini muncul dari bapak-bapak Gabus yang tua-tua memberikan cerita ke saya sambil ngopi. Dia mampir, Pak, Katang Kong Tia ngomong begini kemarin. Nah, ngomong apa dia Pak? Dia bilang orangnya sudah datang tuh. Nah, orangnya sudah datang dan bahkan dia sudah mulai membangun itu. Ini mimpi apa bener ini Pak? Saya bilang, kadang-kadang yang tua saya bilang panggil Pak, Engkong, yang mudahin Bang. Orang dia ngomong begitu kemarin. Saya mulai bingung. Bukan saya kali, saya bilang. Enggak, dia bilang orangnya udah datang itu, katanya udah mulai membangun. Itu nanti akan, tempat itu akan menjadi kota santri. Katanya. Masya Allah. Udah kembali lagi saya, mudah-mudahan lah, alhamdulillah apa yang diomongin Engkong Tiah itu benar terjadi atas izin Allah dan barokah dari Datuk Maulana Syekh, saya bilang. Terus ya di situ ada pengajian. Lalu yang ngajar itu tamatan dari sini. Pertama yang kita utus dulu Paman Suruji ngajar-ngajar ngaji. Banyak muridnya, si Nanang, kemudian karena anak-anak Gabus belum ada masuk ke sini.
belum ada yang mau lah masuk sini tahun 2003 itu. Nah terus berkembang pertolongan Allah. Setelah berdiri madrasah itu dan sudah dipakai ngaji sama anak-anak TPA dan masyarakat, kita ini mulai berpikir, nanti sholatnya di mana ini? Wah, sholatnya di mana? Nah, sholat. Nah akhirnya ya udah kita membangun masjid dengan modal Bismillahirrahmanirrahim, berkah Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kita membangunlah walaupun modalnya belum kelihatan. Nah kita memulai membangun. Cuman saya karena senang memang air, melihara ikan yang dari kecil lah, saya pingin nih masjid ini supaya di atas kolam. Nah waktu itu didukung almarhum Ustadz Haji Sabudin, senang banget. Nah tapi struktur tanah sana kalau kita menggali juga nggak cukup sehari 2 hari seminggu. Lalu saya ngomong sama Pak D Slamet almarhum, kenapa Pak D? Karena semua nanganin bangunan di Gabus itu juga Pak D Slamet dan tukang-tukang yang lain. Pak D, kita kalau membangun masjid tapi saya maunya air, ada kolam di bawah, bangunan di atas. Bisa, cuman galinya agak lama Pak. Enggak apa-apa, kita dikit-dikit. Dengan izin Allah dan keberkahan Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, orang Gabus seperti Pak Tumin bercerita, yang bantu kita nunggu di sana, yang tua-tua Haji Daud, namanya ada Engkong Bosin, Engkong Jadil, ada Engkong Johar almarhum, bercerita bahwa akan dibangun masjid di sini, tapi maunya Pak Hajinya begini. Nah didengar oleh salah seorang, ya katakanlah orang mandor sana, jagoan sana. Nah setelah saya begitu ya ngomong dengan Pak D Slamet, saya pulang ke Jakarta, terus kembali lagi semudi, kemudian ketemu dengan Pak Tumin waktu itu dan bapak-bapak yang lain. Pak, katanya ada yang membantu gali. Lah siapa yang membantu gali? Gini, katanya nggak usah saya sebut namanya. Sampai hari ini saya nggak dikasih tahu namanya. Dia bilang dia yang sanggup gali tempat masjid ini, kolam masjid ini. Nggak boleh diupah, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh dikasih ngerokok. Pokoknya dia bilang yang penting aki-aki mengizinkan, bahasanya ke saya udah mulai aki-aki. Mengizinkan itu tanggung jawab saya, kata mandor yang hebatnya lah, pimpinannya. Ya singkat cerita, alhamdulillah kurang lebih sebulan dia gali sawah itu, kolam masjid yang sekarang itu tanpa digaji, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, tanpa dikasih rokok, semua ditanggung oleh kepala mandornya. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah. Nah selesai menggali terus mulai pembangunan. Setelah pembangunan dimulai, pembangunan masjid, Engkong Tiahnya ngomong lagi. Nah itu dia sudah mulai membangun lagi katanya. Membangun lagu masjid. Membangun masjid lagi. Nah, pokoknya di situ akan menjadi kota santri. Cuman kata Engkong Tiah ngomong ke bapak-bapak yang di sana, orang-orang sana itu, saya nggak bisa ngelihat karena saya mau pulang duluan. Gitu. Mau pulang duluan, nggak bisa ngelihat. Ya, yang jelas di situ, ya dia bilang orangnya sudah datang, kemudian sudah mulai membangun, tapi karena saya mau pulang, saya nggak bisa melihat. Itu cerita beliau. Ternyata lama-lama saya telusuri, Kong Tiah itu tadinya tinggal di gedong kecil itu di samping madrasah itu. Di situ tempatnya ngajar dan ada sumur. Ya, beliau bilang Kong Tiah almarhum sudah mulai membangun masjid, tapi saya mau pulang duluan, saya nggak bisa ngelihat. Tapi katanya beliau, bahasa beliau selalu mengatakan itu akan menjadi kota santri. Nah,
Terus kita membangun dengan pertolongan Allah sedikit demi sedikit masjid itu jadi. Kemudian dipakai, pindah dari madrasah pengajian pindah ke masjid. Nah, setiap saya nginep dulu itu juga orang-orang bilang di sana ini agak rawan. Agak tempat ini merawan katanya. Tempat ini rawan. Memang banyak gangguan lah dulu di sana itu. Terutama kali kadang-kadang jamaah yang baru pingin gabung dengan Nahdlatul Wathon suka diganggu, suka pingsan, tetapi dengan kembali izin Allah dan karamah serta keberkahan Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, alhamdulillah mereka bisa pulih kembali sehat. Lalu saya berpikir, wah kalau begini terus ya coba kita hizib lah. Nah, kita membaca hizib Nahdlatul Wathon. Yang membaca itu hanya 5 orang saya bawa nginep, kebetulan dia asli Gabus, si Ujang namanya, sama Mulyadi, sama anak 3 orang saya lupa. Nah, kita membaca hizib di sana malam Jumat. Jumat selesai membaca hizib, tentu kami pada nginep di gubuk kecil itu lagi yang sekarang menjadi tempat tinggal para pengasuh di sana. Nah, kembali lagi Datuk Maulana Syekh datang di dalam mimpi. Rupa-rupanya dengan karomah dan keberkahan beliau melalui pembacaan hizib itu beliau datang. Pertama kali beliau datang dalam mimpi, saya nginep di Gabus ya, saat itu beliau bilang dengan membawa pasukan beliau bilang ya udah, kata beliau yang jelek-jelek sudah pergi Swedi, sekarang tinggal yang bagus-bagus katanya. Semenjak itu alhamdulillah tempat kita sekarang ini dulu mulai aman, damai, tentram, orang masyarakat sudah mulai senang ke situ ya, sekedar silaturahmi, kemudian hanya ya bercerita agama lah gitu. Karena kebetulan juga kalau ngaji yang berat-berat saya juga kan gak ada ilmunya, ada ilmunya, jadi saya hanya bercerita agama sedikit-dikit. Kalau dia nanya saya jawab kalau saya bisa. Kemudian lebih banyak saya bercerita tentang bagaimana sesosok seorang ulama besar, yaitu pendiri daripada NWDI dan MBDI dan NW itu yaitu Datuk Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu. Lalu wirid tetap jalan seperti semula, sekali sebulan kita wirid. Satu sebulan wirid dengan masyarakat diikuti dengan ya bisa 100, 200. Karena kalau kita ngadakan pengajian, misalnya kalau saya ngundang Kiai datang ke sana, kayaknya belum memungkinkan diberikan pengajian terlalu sering. Paling kita memberikan ya bimbingan ya tentang bagaimana wudhu, ya sholat, itu aja sudah. Lalu dibanyakin dengan pembacaan Thoraiqat Hizib Nahdlatul Wathon. Nah, ketika kita sering dulu rutin sampai pengajian mingguan kemudian wirid. Nah, datanglah Pak Nasir. Ada yang memperkenalkan kita bahwa ini namanya Pak Nasir orang Muara Gembong. Orang Muara Gembong. Nah, ketika saya diajak ke Gembong melihat suasana Gembong, perkenalan, Masya Allah. Nah di situ saya ya sempat menangis. Menangisnya itu teringat pesan Datuk Maulana Syekh bahwa kamu harus jalan kanan sampai ke laut. Saya bilang ada namanya Pak Mahir pada waktu duduk di musola yang tua di sana di Gembong dipanasi, loh ini kan laut Pak Mahir. Tiba-tiba Pak Mahir nanya kenapa Bapak nangis. Tidak, saya teringat dengan apa yang dipesan oleh guru saya Datuk Maulana Syekh bahwa saya harus berjalan sampai laut. Berarti ya sudah selesai mungkin perjalanan saya tidak tahu, hanya menangis terus waktu itu. Ya tidak begitu Pak lah, mudah-mudahan Bapak panjang umur sehat, kata Pak Mahir itu. Artinya saya terharu itu karena ingat pesan Maulana Syekh dalam mimpi bahwa harus berjalan sampai laut. Berarti sudah ya finish kali ini memperkenalkan NW ini. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan
hari ini masih sehat dan seterusnya masih sehat dan masih bisa menjalankan amanat pesan-pesan Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid dalam memperkenalkan sekaligus mengembangkan Nahdlatul Wathon di Jakarta dan di Gabus, ya, dan mudah-mudahan menjadi ya rahmatan lil alamin lah bagi masyarakat Bekasi. Dan saya berkelakar. Saya kemarin ya baru ya seminggu 2 minggu ini kita ngumpul dengan bapak-bapak di Gabus, berkelakar dengan para alumni. Oh ternyata ya alhamdulillah masih sehat, panjang umur hingga ini. Rupanya dulu saya nangis di laut karena ini pesan daripada guru besar saya Datuk Maulana Syekh. Rupanya rencana Allah beda. Jadi tengahnya dikosongkan sehingga nanti dari Jakarta ke Gabus, dari Demo terus sedikit-sedikit mempersatukan atau memperkenalkan ilmu ini sampai bersatu di gedung ini di Gabus ini. Baru kali kita udah selesai tugasnya. Lalu saya bilang ya mudah-mudahan sajalah jangan sampai ada yang ketinggalan karena sekarang sudah mulai diwakil cabang motor kemudian kita mulai sedikit demi sedikit ya. Kalau saya sih berharap berdoa pada Allah masih kasih kesempatan terus untuk bisa berbuat di dalam agama kita melalui perjuangan besar kita ini cita-cita hidup dan keturunan yang mudah-mudahan tetap istiqomah perjuangkan Wathon di belakang Datuk. Kalau mau bercerita sejarah Gabus itu sudah panjang, tapi inilah nanti lagi kita, karena saya pikir Nahdlatul Wathon di Gabus ini atau Bekasi sampai di Gembong ini sangat unik. Selalu saya katakan tanpa pertolongan Allah melalui keberkahan atau karomah Sultanul Aulia saat kita manusia. Saya secara pribadi dan mungkin kawan-kawan sebagai murid-muridnya beliau juga tidak bisa akan mendapatkan karena kita masih wilayah yang belum pernah kita kenal. Kampung itu ya masyarakat belum kita kenal karakter masyarakatnya, tapi saya selalu bilang saya yang mencari saudara saya bilang itu modalnya dan yakin pertolongan Allah melalui karomah keberkahan Maulana Syekh Datuk Imam insya Allah akan berjalan. Nanti kita lengkapi, mudah-mudahan ini bisa ditulis ya, supaya sejarah ini tidak simpang siur, karena secara kebetulan Allah mengasih saya kesempatan untuk menjadi pelakunya. Mudah-mudahan saya katakan ini tidak direkayasa apa yang betul-betul yang mohon maaf saya secara pribadi rasakan. Bagaimana kronologis daripada bisa masuk, bisa diterima dan bisa dicintai Nahdlatul Wathon dengan oleh masyarakat khususnya dan mudah-mudahan ini termasuk wasiat daripada Datuk Maulana innamal mar'u haditsun ba'da fakun haditsan hasanan liman. Jadi mudah-mudahan bagi anak-anak semua para alumni pecinta Nahdlatul Wathon sejarah tidak direkayasa, betul-betul memang itulah adanya sejarah. Segala kekurangannya saya mohon maaf, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ditulis sehingga tidak menjadi sejarah yang simpang siur. Dan mudah-mudahan tulisan kalian ini bermanfaat. Allahumma fi wala ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risiko menjadi anak tentara saya, menjadi anak ya pejuang lah, anak yang orang tuanya suka keluar kemana ya risiko. Tapi risiko itu alhamdulillah tidak berbahaya. Artinya ya tadi itu karena ada ada modal, ada yang kita
menjadi kunci kehidupan orang. Mawaddah warahmah suami istri itu sebenarnya di perempuan, di istri. Ketika dia ikhlas, ya laki itu takut loh, melirik-lirik aja takut, apalagi mau kawin lagi, pacaran lagi takut. Takut. Jadi ketika laki-laki itu bisa kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, karena memang rupanya ketulusannya lepas suaminya kemana-mana berjuang itu ya agak kurang. Jadi itu aja lah doa kalian anak-anakku semua yang kita banggakan sebagai alumni Nahdlatul. Mudah-mudahan pada tulus-tulus lah bahasa orang. Amin. Hidup kalian barokah lah. Amin. Dan doa kalian juga kami harapkan, doa kami juga menyertai perjalanan hidup kalian. Sekian dari Bapak. Kalau ibumu disuruh ngomong bisa ngajar doang, kalau ceramah Alhamdulillah, yang penting doanya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.